Ya, selamat malam Sobat Rasinda. Malam hari ini malam yang luar biasa. Dan malam hari ini Sobat Rasinda, kita berjumpa lagi di program Sejati, program sentuhan jiwa damai di hati. Dan malam hari ini merupakan spesial karena pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang sisi gelap versus sisi terang dalam pikiran. Ini merupakan program yang akan membantu kita, akan memberkati kita, khususnya bagi para pendengar Sobat Rasinda. Dan malam hari ini Sobat Rasinda, kita akan ditemani oleh Sobat Joko Tiktoyo sebagai host dan Sobat Junedi Ginting sebagai narasumber. Sobat Rasinda dapat berinteraksi di seperti biasa di 0896 859 0600 dan di nomor telepon 0271 661 806. Sobat Rasinda juga bisa berinteraksi melalui komentar Facebook di Rasinda Solo. Ya, di malam Kamis ini atau malam Jumat ini di Solo hujan deras ya. Dan kita tetapi di hujan deras ini tidak mengurangi rasa kita untuk membagi berkat bagi Sobat Rasinda. Dan di studio saat ini saya bersama dengan Sobat Jokotik. Apa kabar Sobat Jokotik? Luar biasa, shalom semuanya, iya. Pak Musli dan juga Sobat Rasinda. Ya, Sobat Jokotik, kita hari ini akan membahas tentang sisi gelap dan sisi terang dalam pikiran. Dan narasumber kita dari jauh ya, dari jauh ini. Jauh ini, biasanya sesama Solo ini sampai di ujung kulon. Iya, ada di seberang sana ada Sobat Junedi Ginting. Apa kabar Sobat Junedi Ginting? Puji Tuhan, kabar baik Sobat Musi dan Sobat Jokodik. Ya, malam hari ini juga spesial buat Sobat Junedi Ginting, Sobat Jokodik. Kenapa? Kenapa? Karena hari ini kekasih dari Bapak Junedi Ginting, Ibu Junedi Ginting berulang tahun. Bukannya ya. beberapa hari. Terima kasih. Ya. Kami dari Rasinda mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Junedi Ginting, panjang umur, diberkati selalu. Oh, Ibu Novi ya? Amin. Siap. Novi Sukris. Ya. Baik, Sobat Jokotik, 1 jam ke depan saya akan berikan waktu ini untuk Sobat Jokotik menjadi host dan Sobat Junedi Ginting akan membagikan berkat bagi Sobat Rasinda. Ya, Sobat Rasinda, untayan nada penabur kasih.
Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya, shalom semuanya untuk Sobat Rasinda, radio yang menjadi kesayangan kita, kecintaan kita, di mana setiap Kamis kami bisa hadir di dalam siaran ini. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau hari ini, khususnya malam ini tadi beberapa puluh menit atau 1 jam 2 jam yang lalu itu Solo diguyur hujan sangat deras. Jadi saya menuju studio juga ya meskipun dingin tetapi semangatnya harus berkobar-kobar ya karena bertemu dengan amin ya. Jadi senang sekali bisa bertemu dengan Sobat Rasinda semua meskipun di dalam udara ya, di kanal yang bisa kita jangkau. Baik, malam ini tadi sudah disebut oleh Sobat Musiteja, di mana topik kali ini adalah sisi gelap versus atau disandingkan dengan sisi terang dalam bingkai pikiran. Ya, ini ya, pikiran gelap atau pikiran terang itu kira-kira ya. Nanti akan disampaikan oleh Pendeta Insinyur Jonedi Ginting, Master of Art. Saya kira sudah tidak perlu diperkenalkan lagi karena beberapa waktu ya sudah panjang lebar beliau seorang gembala sidang dan seterusnya. Pengalaman yang luar biasa. Baik, Sobat Rasinda semuanya, kita akan mendengar mungkin beberapa awalan dulu. Sobat Jonedi, silakan. Baik, terima kasih Sobat Jokodik. Saya sebetulnya merasa sangat beruntung ya, bisa bersama-sama dengan Sobat Rasinda, di mana kita bersama-sama bisa belajar. Bapak Ibu Saudara, Sobat Sejati, saya bukan ahli dalam bidang ini, tetapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi pemikiran kita, diskusi kita. Bahkan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa sama-sama membahas bidang ini, karena tujuan kami hanya dari radio ini adalah supaya kami akan mendapatkan sahabat-sahabat yang sejati, yaitu sentuhan dan damai di hati. Nah, oleh karena itu kami selalu menyampaikan bagian-bagian yang praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang sudah disampaikan oleh Sobat Jokodik tadi, malam hari ini kita membahas satu bagian yang simple, tetapi bisa berdampak sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, yaitu sisi gelap versus sisi terang di dalam pikiran. Saudara, semua kita adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kemampuan untuk berpikir, ya, walaupun berbeda-beda, ya. Jadi ada orang yang mampu berpikir dengan sangat kuat, ada orang yang tidak terlalu kuat, atau ada orang yang memang kadang-kadang memiliki gangguan di dalam berpikir. Itu adalah anugerah Tuhan, ya. Bagi orang-orang yang mampu berpikir kuat dan bisa menciptakan banyak hal dan kemudian mengaplikasikannya, puji Tuhan. Tetapi ada juga orang yang tidak terlalu kuat tetapi juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, namun saudara yang terkasih, yang kita bahas malam hari ini adalah pikiran kita ini adalah bagian dari jiwa, ya. Sehingga pikiran adalah sebetulnya memimpin setiap kita kepada sebuah tindakan. Itu yang normal. Walaupun ada orang yang bertindak tanpa berpikir, gitu ya. Kalau kita lihat di Alkitab, umpamanya murid-murid Tuhan Yesus juga bermacam-macam. Petrus, umpamanya, dia ngomong dulu baru berpikir. Jadi dia nggak mikir apa-apa, pokoknya ngomong dulu, mikirnya nanti. Ada yang seperti itu. Tetapi pada umumnya pikiran itu adalah memimpin seseorang untuk masuk ke dalam tindakan. Oleh karena itu King James Version dia mengatakan di dalam Amsal 23 ayat 7 kira-kira dia mengatakan begini.
Sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Artinya, saudara, apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Kalau menurut ayat ini, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Nah, oleh karena itu, seringkali orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik, ataupun memiliki pemikiran, ataupun orang yang berpikir, dia diberikan Tuhan kemampuan untuk menyelesaikan banyak masalah. Dan ketika orang yang berpikir itu memiliki akal budi yang sehat, maka dia mampu membedakan mana yang namanya kebaikan, mana kejahatan, mana salah, mana benar, mana baik, mana yang tidak baik. Oke. Jadi, akal pikiran itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira itu kata pembukanya, Sobat luar biasa. Joko Dik. Saya akan menyapa dulu. Ini teman-teman kita sudah ada di Facebook ya. Ada Sobat Jaka sudah hadir. Wah. Sobat Puji Tuhan. Santosa dari Jakarta. Wah, ini kasih jempol like gitu ya. Jempolnya berapa itu? 1 atau 2 itu. Sobat David, juga ada Mas Tejo Solo hadir. Terima kasih buat semuanya yang sudah komen, sudah kasih like jempolnya. Terima kasih. Tadi terakhir Sobat Joneti mengatakan bahwa ada kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk. Nah, silakan, mungkin bisa lanjut lagi. Mari, Ya. Sobat Joneti. Terima kasih untuk Sobat Sejati yang sudah masuk di Facebook ataupun mungkin sudah WhatsApp ya. Sekali lagi kita meramaikan acara ini untuk kita masing-masing akan diberkati. Amin. Nah, saudara, karena begitu pentingnya pikiran, maka saat seseorang terjebak di dalam sisi gelap pikirannya, manusia itu akan memiliki yang kita sebut dengan pikiran liar. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini potensi yang bisa terjadi kepada siapa saja. Apa itu pikiran liar? Pikiran liar itu terbentuknya ketika seseorang itu memiliki sisi gelap di dalam hidupnya. Ya. Beda dengan blank spot ya. Kalau blank spot ya kita tidak tahu, tapi orang yang memiliki sisi gelap ini biasanya dia tahu, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari kegelapan itu. Itulah fungsinya kami ada di tengah-tengah saudara ya. Kami ingin menciptakan sebuah komunitas supaya benar-benar kita memiliki sentuhan hati, sentuhan jiwa dan damai di hati. Apa yang kita sebut dengan pikiran liar? Pikiran liar itu adalah pikiran yang tidak teratur. Pikiran yang sulit dikendalikan. Pikiran yang selalu berangan-angan. Ya, angan-angan Bapak Ibu Saudara, Sobat Sejati, bisa angan-angan yang positif, bisa angan-angan yang negatif. Ya, nanti kita akan bisa membedakannya. Kalau dia berpikir positif atau berangan-angan positif, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau negatif tentunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, orang sering mengatakan bahwa pikiran itu adalah medan pertempuran. Di mana sisi gelap yang membentuk pikiran liar, biasanya itu berperang dengan sisi terang yang ada di dalam hati nurani manusia. Contoh Bapak Ibu Sobat Sejati, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, maka hati nurani kita sebetulnya berbicara bahwa itu salah. Tetapi sisi gelap itu bisa saja mendominasi kehidupan seseorang. Nah, yang kita akan bahas malam hari ini adalah, saya akan menguraikan contoh-contoh dan bagaimana cara kerja sisi gelap dan bagaimana dampaknya dan seterusnya. Tetapi yang paling penting, bagaimana nanti seseorang yang sudah ada di dalam kubangan atau lingkaran jebakan pikiran liar ini, bagaimana dia bisa keluar. Itu yang paling penting tentunya ya. Karena saya juga paham para pendengar yang terkasih, yang menyaksikan baik itu langsung ataupun lewat Facebook, saudara sebetulnya juga sudah memahami bahwa pikiran liar itu adalah satu pikiran yang sebetulnya sangat mengganggu. Nah, pikiran liar itu akan menjebak seseorang dengan nilai-nilai keduniawian.
Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, pikiran liar yang tadi tidak teratur, yang sulit untuk dikendalikan, ada di dalam angan-angan dan angan-angan yang negatif, itu terjebak di dalam nilai-nilai keduniawian. Nilai-nilai kedua. Kalau sudah terjebak dalam nilai-nilai keduniawian, tentu bertentangan dengan firman. Ya, itulah yang kita sebut dengan sisi gelap. Nah, kira-kira begitu. Ya, luar biasa. Ya, Ya, Sobat Joneti. saya mungkin bisa sampaikan satu contoh dulu, Silakan, Sobat silakan. Jokodik, Ya, supaya ya. para pendengar mungkin nanti bisa berdiskusi, bertanya, dan seterusnya. Contohnya apa itu? Contoh, ya, ada orang yang memiliki pikiran liar yang terjebak itu adalah seperti orang yang kecanduan pornografi. Ya, atau ada orang yang terjebak dengan pikiran-pikiran cabul. Nah, salah satunya adalah orang yang seperti itu, dia mulai menyadari bahwa dirinya kotor. Dia mulai menyadari bahwa di dalam pikirannya itu ada tekanan-tekanan tertentu yang dia tidak bisa kendalikan, sehingga dia menjadi kecanduan. Nah, biasanya orang yang seperti itu akan jatuh lebih dalam, karena ketika dia merasa kotor, dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan, dan dia mulai tertuduh, dan akibat-akibat yang terjadi di dalam dirinya adalah dia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari hal itu. Dia mulai rapuh, dia mulai bermasalah dengan hidupnya, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa mencapai kekudusan Tuhan. Nah, kalau sampai level ini, orang yang memiliki pikiran liar yang seperti itu, biasanya dia begitu kesulitan dan relasinya pun akan rusak. Entah itu relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, bahkan dengan dirinya sendiri. Dia mulai menyendiri karena dia merasa tidak layak. Walaupun dia masih melayani. Ya, minta maaf, saya juga pendeta, Bapak Ibu. Walaupun dia pendeta. Kalau ada orang yang terjebak dengan pikiran yang seperti itu dan dia tidak tahu solusinya dan kemudian masuk dalam jebakan kecanduan, wah, ini sangat-sangat menyiksa. Nah, itu kira-kira contohnya, Saudara Joko. Iya, luar biasa. Pendeta Jonedi Ginting menyinggung sesama pendeta, ini contohnya. Oh ya, saya jadi ingat ini, Sobat Jonedi, dan juga saya ceritakan kepada Sobat Rasinda, Sobat Sejati. Ada sebuah peristiwa, saya tidak tahu apakah ini ilustrasi atau peristiwa yang beneran terjadi, yaitu di sebuah kolam renang. Ini cukup populer, seringkali juga untuk ilustrasi dalam renungan atau khotbah-khotbah. Di dalam sebuah kolam renang, tiba-tiba ada seorang wanita cantik, molek, tercebur dan tidak bisa berenang begitu. Ketika tidak bisa berenang, ada orang yang otomatis langsung menolong begitu ya, menolong dinaikkan ke daratan atau ke tempat yang lebih aman yang tidak di kolam tersebut. Tetapi di sisi lain ada seorang, nah ini saya nggak berani sebut pendeta, saya sebut rohaniwan aja, rohaniwan gitu ya. Karena saya bukan pendeta, nanti wah kualat nanti. Ada rohaniwan yang duduk tidak jauh dari situ melihat. Tetapi ketika melihat itu tadi disebut ada bukan aksi ya, tidak, masih dalam pikiran. Wah, itu seandainya gitu ya. Seandainya begini begitu. Tetapi orang yang menolong itu bahkan tentu saja bersinggungan berinteraksi dalam arti melekat, mungkin dipeluk dan sebagainya, tetapi tidak ada pikiran sama sekali, pikiran yang tadi disebut pikiran liar. Nah, ini bagaimana ini? Cerita itu kayaknya sudah cukup dikenal ya, apakah itu cerita sungguhan atau hanya ilustrasi. Mari dilanjutkan, silakan untuk Sobat Jonedi, sang narasumber. Ya, terima kasih Sobat Jokodik. Nah, saudara, ketika saudara ada di dalam jebakan itu, malam hari ini saya sampaikan stop. Anda bukanlah orang yang
harus dipermainkan oleh iblis. Itu memang saya ambil contoh yang ekstrim, ya. Tapi tidak semua pikiran liar itu mengarah kepada percabulan atau seksual. Tapi itu paling gampang kita untuk memahaminya, karena saya merasa tidak ada orang yang tidak pernah terjebak dengan hal itu. Ada orang yang terlihat, ada orang yang tidak terlihat gitu. Saya semakin yakin karena semakin banyak saya mengkonseling orang, saya mulai melihat bahwa pria dan wanita sama saja. Sama-sama bisa terjebak dengan kecanduan ini. Reaksinya memang berbeda, tetapi ya sama gitu. Contoh, kalau laki-laki melihat wanita cantik molek seperti yang disampaikan oleh Sobat Jokodik tadi, maka laki-laki itu kan melihat sampai wanita itu sudah nggak kelihatan gitu. Kalau wanita, dia melihat sekali, tapi dia sudah bisa gambarkan di dalam pikirannya. Memang dia tidak lama melihat, tetapi dia terjebak dalam hal itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, saudara jangan merasa menyendiri ataupun merasa sendiri. Kami di sini akan menolong saudara. Nah, saudaraku, mengapa saya mengatakan begitu? Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa kecil yang tidak butuh pengampunan, dan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Saudara ikuti langkah-langkah kalau nanti memang kita sampai waktu kita ke sana. Kalau tidak, mudah-mudahan kita masih bisa lanjut acara ini. Saya ingin nanti menuntaskan, karena ini bagian yang sangat simpel dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kami di sejati ini, sentuhan jiwa dan di hati ini, kami ingin menjadi sahabat dengan saudara. Kami tidak memiliki tendensi apapun, kecuali kami ingin mencari sahabat. Amin. Kalau ada saudara-saudara yang sedang terjebak dalam kasus-kasus seperti itu, kami akan mendoakan, kami akan melayani. Oke, kita lanjut sebentar. Apa sudah ada yang mau bertanya? Wah, Sobat Jokodik? Diberondong dengan pertanyaan ini. Jadi mohon maaf, saya perlu menyampaikan dulu. Ini dari Facebook, siapa nih yang sudah hadir? Ada Sudiman, ada Vivi Raharjo. Kemudian ada pertanyaan ada di WA juga ada. Jadi bingung nih, mana dulu ini? Di WA dulu. Malam sobat-sobat, mau tanya apakah pikiran negatif dapat dihilangkan karena manusia punya hakikat dosa. Ini dari Jogja, ini Daniel dari Jogja. Jadi pikiran negatif itu apakah dapat dihilangkan karena manusia punya hakikat dosa. Terus yang kedua ada mirip, sekalian saya sampaikan. Apakah orang percaya bisa memiliki pikiran negatif? Ini Pak Saudara Paulus dari Sukoharjo ya. Bisa nggak orang percaya kok bisa punya pikiran negatif? Tadi yang pertama dari Jogja, yang kedua dari Sukoharjo. Itu dulu, karena ada lagi nanti. Oke. Saya akan jawab bisa. Berdua jawabannya bisa. Apakah pikiran negatif bisa dihilangkan? Bisa. Apakah orang Kristen masih memiliki pikiran negatif? Iya. Oleh karena itu di dalam Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata-kata firman ini menunjukkan bahwa setiap kita yang menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus, maka kita akan hidup di dalam sisi terang. Kalau kita, walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, kalau kita tidak menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus, maka kita sangat memungkinkan hidup di dalam sisi gelap. Kenapa? Karena kedagingan itu bisa dikendalikan oleh iblis. Ya, jadi itu sangat memungkinkan terjadi. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Saya kira ini pertanyaan yang penting. Saya tadi ingin sebetulnya menjawab itu di bagian yang terakhir, tetapi ternyata pertanyaan itu datang di awal.
Ya, mengapa? Karena kita menemukan sisi gelap dalam kepribadian seseorang, dan biasanya kehidupan orang tersebut semakin lama semakin sulit memahami Tuhan, semakin lama semakin sulit mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh umpamanya, orang-orang yang hidup penuh dengan penghakiman. Ya, kita tahu bahwa tidak boleh, ya, orang Kristen tidak boleh menghakimi. Tapi apakah orang Kristen masih ada yang menghakimi? Ya, silakan jawab sendiri ya. Kita tidak boleh hidup dalam kepahitan. Apakah orang Kristen masih hidup dalam kepahitan? Nah, ada orang yang hidup dalam mekanisme pertahanan diri. Sekali lagi, karena saya sebagai pendeta, jadi saya merasa saya juga tidak apa-apa mengkuliti diri sendiri gitu ya. Jubah itu bisa menjadi mekanisme. Jadi kalau sudah pakai jubah sepertinya sudah sangat tipis. Jaraknya dengan Tuhan gitu ya. Kemudian mekanisme pelarian. Banyak orang Kristen, bukan banyak, ada orang Kristen yang hidup di dalam mekanisme pelarian. Dia melayani karena pelarian. Dia ke gereja karena pelarian. Dia PA karena pelarian. Dia ikut persekutuan karena pelarian. Ada. Ya. Jadi itu sisi gelap. Tapi dia coba tutupi dengan sesuatu yang sifatnya ritual. Nah, Yesus Kristus sendiri ketika dia bertemu dengan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus menegur mereka dengan sangat jelas. Kamu seperti kubur. Di luarnya putih dan bagus, tetapi di dalamnya tulang belulang. Ini Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang memiliki sisi gelap dalam pikirannya. Ya, apa sih kekurangan orang Farisi, Bapak Ibu, sobat sejati? Perpuluhan mereka berikan, ritual-ritual agama mereka lakukan, puasa mereka ahlinya, berkhotbah mereka hebat, doa mereka panjang-panjang. Kalau dibandingkan dengan saya, umpamanya saya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tapi kok Yesus menyinggung gitu ya? Karena Tuhan melihat sisi gelapnya. Kira-kira begitu, Sobat Jokotik. Iya, luar biasa sekali ini. Jadi Sobat Rasinda yang berbahagia, saudara bisa berinteraksi di 089680590600, kemudian juga bisa berinteraksi di WhatsApp dan juga Facebook. Ini ada pertanyaan lagi nih, Sobat Jonedi, saya akan bacakan. Tadi juga ada dari siapa ini? Vivi Robiarjo hadir. Kemudian dari Pak Doni nih. Ada Pak Doni atau sebentar. Jadi ada pertanyaan. Pak, para narasumber mohon dijelaskan pikiran negatif. Apakah bisa dia? Oh, ini mirip dia tadi ya dengan yang di. Ya, tadi sudah, WA, Mas. Ya, yang di WA ya sama ya, mirip-mirip lah. Kemudian ada lagi enggak ini? Oh, sementara belum ada lagi. Sebentar. Di Facebook sudah ada itu. Iya. Kania Marianto, iya, ini ditanyakan begini. Seorang pelayan Tuhan yang punya sisi gelap dalam hidupnya bisa berhasil dalam pelayanannya. Jadi mau tanya, kalau seorang pelayan Tuhan yang punya sisi gelap tapi dalam hidupnya bisa berhasil dalam pelayanannya, ini ya itu dia. Gimana ini? Memang sering terjadi ya. Bahkan ya, silakan langsung aja. Terima kasih Mas Kania Marianto. Ini fakta yang disampaikan oleh Sobat Kania, ini fakta. Bahkan kalau kita berbicara mengenai murid Tuhan Yesus yang kita kenal dengan nama Yudas Iskariot, beliau adalah pelayan yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam hidupnya, dia adalah bendahara di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, memegang uang, kira-kira begitu. Tapi dia memiliki sisi gelap dalam pikirannya.
Dia sudah mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan kalau kita lihat beberapa kali Tuhan melakukan mujizat, dia hadir di situ. Dia juga kalau kita baca sepanjang sejarah Alkitab mengenai dirinya pada waktu dia menjadi murid Tuhan, dia tidak terlalu banyak komplain. Tetapi sisi gelap di dalam pikiran Yudas Iskariot itu menggoda dia dengan keduniawian, yaitu uang yang dibayarkan sejumlah uang kepada dia untuk menjual Yesus. Nah, tetapi sebelum itu kita lihat dalam pelayanannya dia baik. Saya juga pernah melayani teman, ya, hamba Tuhan yang berhasil, ya. Kalau dinilai secara jumlah jemaat yang dia layani, dia jauh dibanding dengan saya. Tetapi ketika kami ada di dalam satu komunitas, dia kemudian bercerita kepada saya tentang bagaimana kehidupannya. Puji Tuhan, dia terbuka dan menceritakan sisi-sisi gelap, pikiran-pikiran liar yang ada di dalam dirinya. Dan Tuhan pulihkan dia. Puji Tuhan. Jadi, pikiran liar atau sisi gelap di dalam diri seseorang itu bisa tidak terlihat di dalam pelayanannya. Ya, saya dulu beberapa bulan lalu ketika kita membahas tentang luka ayah dan luka ibu, hidup kita ini kan UUD. Ujung-ujungnya itu di rumah. Nah, di rumah itu hampir kita telanjang gitu ya. Di luar kita bisa kelihatan setengah malaikat, berkhotbah di sana, berkhotbah di sini. Tetapi bagaimana hidup kita di rumah itu salah satu cerminan sisi gelap. Ya, saya kalau saudara mau tahu siapa saya, jangan tanya ke saya. Tanyalah kepada anak saya, tanyalah kepada istri saya. Mereka tahu sisi-sisi gelap saya. Nah, oleh karenanya saya butuh orang, sobat sejati, bersama-sama untuk dipulihkan. Nah, kira-kira begitu. Wah, Sobat Jokodik. Jadi, pertanyaan yang sangat bagus yang disampaikan biasa oleh Sobat Marianta. Ya, mestinya sudah terjawab dengan luar biasa ya. Terima kasih. Jadi ada komunitas tadi disinggung. Tetapi ini ada pertanyaan lagi, saya perlu sampaikan kembali. Apa bedanya pikiran negatif dengan pikiran liar? Itu dari Pak Yadi Karanganyar. Oh iya. Kemudian yang kedua sekalian ya, apakah pikiran pornografi bisa dihilangkan? Tadi sudah disinggung tapi mungkin bisa diulang sedikit mengenai beda pikiran liar, kemudian juga bisa hilangkah pornografi itu, pikiran pornografi. Silahkan mungkin bisa dijelaskan oleh Sobat Jonedi. Baik, terima kasih sobat siapa tadi yang bertanya pikiran liar sama Yadi, negatif ya? Sobat Yadi dari Karanganyar sama NN. Wah, ini Oke, NN NN. ya, jadi Baik. Ya. Kalau kita bicara pikiran liar, pikiran negatif, itu buah atau hasil atau dia adalah dampak yang ditimbulkan. Tapi kalau pikiran liar itu proses. Jadi orang yang memiliki pikiran liar, dan kalau pikiran liar itu dibuahi dengan kedagingan, dan kemudian kedagingan itu disusupi oleh iblis, maka hasilnya adalah pikiran negatif. Ya, jadi kalau kita urai, awal dari pikiran negatif itu adalah ada pikiran liar. Kenapa? Karena pikiran liar tadi itu adalah pikiran yang tidak teratur. Pikiran yang tidak teratur itu belum tentu negatif. Ya, tapi itu satu proses, kemudian dia dibuahi oleh kedagingan. Kedagingan itu kemudian disusupi oleh kuasa-kuasa gelap atau kuasa-kuasa iblis, maka outputnya adalah pikiran negatif. Ya, itu. Lalu kemudian ada yang bertanya, apakah pornografi itu bisa hilang? Bisa. Bisa. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita, bisa hilang. Ya. Saya tadi sampaikan bahwa hampir semua kita orang yang pernah jatuh dengan pornografi. Termasuk saya.
Saya dulunya luar biasa sulitnya saya lepas dari itu ketika saya masih mahasiswa, ketika saya sendiri, dan Tuhan tolong. Nah, tetapi ada satu kata kunci, ada kehendak. Ya, saya berharap sobat siapa tadi yang bertanya, ikuti terus, karena di akhir dari sesi ini nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih menyelesaikan pikiran liar itu gitu ya. Memang biasanya kalau laki-laki itu lebih praktis, Sobat Jokodik. Dia langsung pingin, aku punya masalah ini, solusinya kayak apa gitu ya. Tapi memang sengaja kita buat seperti itu supaya bisa mengikuti dengan baik, tidak hanya mendapat teorinya. Di akhir nanti kita bersama-sama bagaimana sih supaya pikiran gelap itu bisa kemudian menjadi pikiran terang di dalam Kristus. Seperti itu, Sobat Jokodik. Apakah masih ada lagi? Luar biasa, terima kasih untuk Sobat Jonedi sudah menjelaskan ya. Oh iya, ada lagi nih. Yang pertama, ini masuk di WhatsApp. Bagaimana jika seorang pelayan Tuhan masih hitung-hitungan dalam pelayanan? Wah, ini hitung-hitungan apa ini? Hitung-hitungan ya mungkin kayak bisnis itu ya, untung rugi gitu kira-kira. Ini ada satu lagi, tapi mungkin satu itu dulu ya. Gimana? Baik. Ya. Secara praktis saya bisa menjawab, orang itu pasti penuh dengan luka. Oh. Ya. Luka itu kita bisa telusuri kalau memang bisa berdiskusi atau istilah kerennya bisa konseling gitu ya. Konseling. Saya bukanlah orang yang sangat mudah memberi. Pada waktu saya menikah dengan istri saya, kami sering bertentangan dengan memberi. Orang yang sulit memberi biasanya juga salah satu dampaknya adalah hitung-hitungan. Kalau aku melayani, kalau aku khotbah di gereja A, nah ini ada yang pernah konseling ya. Saya memang tidak boleh menyebut nama dan menyebut kota, tetapi saya bisa memberikan contoh. Dia mendapat 2 undangan pada jam yang sama dan hari yang sama. Dia akan melihat gereja mana yang kira-kira persembahan kasihnya paling banyak. Ya, kalau dia sudah dapat ini gereja A, maka dia akan buat argumentasi tertentu kepada gereja B. Nah, mengapa, saudara? Memang ini rasanya lucu, tetapi begitu dia konseling dengan saya terharu. Mengapa dia menjadi seperti itu? Makanya ketika kita mau konseling orang, kadang-kadang kita terpancing dengan pikiran-pikiran liar kita sendiri untuk menilai orang, menghakimi orang. Setelah dia konseling dengan saya baru mengerti bahwa luka-lukanya di masa kecil itu luar biasa. Dia itu menjadi tulang punggung keluarga. Sejak dia SMA, bapaknya sudah sakit terus, ibunya hanya kerja di pasar, dia harus mencari uang. Sejak itu ada sumpah dalam hatinya. Aku harus menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang kaya. Sumpah itu muncul bukan dari motivasi yang baik, tetapi dari luka yang dihadapi. Memang saya tidak boleh cerita semua apa luka-lukanya. Dan ketika itu sudah menjadi sumpah di dalam hatinya, iblis menancapkan di situ. Ya, sehingga walaupun dia sudah menjadi hamba Tuhan, sumpah itu belum diputus, gitu ya. Sehingga bisa saja dia hitung-hitungan. Kira-kira begitu, Saudara Joko. Iya. Saya tuh jadi ingat ada teman, tapi tentu sama juga tidak akan saya sebut nama. Ya, melayani karena 1 hari dalam 1 minggu itu istilahnya apa ya? Jobnya itu banyak, jadi begitu selesai turun dari mimbar langsung lari ke gereja B dan seterusnya sampai gereja D kalau demi PK ya. Persembahan kasih. Jadi ingat juga ada seorang teman yang katanya ini teman ini pendeta, ketika mau memberikan PK keliru, isinya ternyata hoim, surat lelayu. Itu sungguh lucu itu. Tapi ya sudahlah, itu hanya sebuah cerita yang betul-betul terjadi. Ada pertanyaan lagi nih, Sobat Jonedi. Mohon pencerahan. Apakah seseorang yang memiliki sisi gelap dapat disebut juga memiliki kepribadian ganda? Kalau berbeda, apakah bedanya? Dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih.
Grace dari Jepara. Ya, ada lagi Ya. nanti dari Klaten. Ini dulu aja. Silahkan, Ya, Sobat Jonedi. baik. Saya tidak terlalu mendalami psikologis ya, tapi memang saya berkali-kali mendengar ada orang yang kepribadian ganda, yaitu orang yang bisa memiliki dua sifat di dalam dirinya dalam waktu tertentu gitu ya. Tetapi kalau kita bicara masalah sisi gelap dan pikiran liar, ini tidak sama persis. Bisa ke sana, saya kira bisa sampai kepada berkepribadian ganda kalau itu sudah terlalu dalam barangkali ya. Karena saya bukan ahli psikolog. Tetapi kalau orang yang ada di dalam pikiran liar itu, dan pikiran liar itu dibalut dengan nilai-nilai dunia dan dimasuki oleh apa yang kita sebut dengan kuasa gelap, apapun bisa terjadi. Ya, memang kami pernah menemui orang seperti itu. Ya, bahkan di film-film kita bisa tonton orang yang berkepribadian ganda, yang satu pribadi dia sangat baik, tapi satu pribadi dia sangat jahat. Dan sulit untuk mencari sebetulnya dia siapa gitu ya. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Ya, seperti itu Sobat Jokodik. Iya, jadi bisa jadi itu memiliki kepribadian ganda dengan kondisi dan tadi porsi tertentu begitu ya kira-kira ya. Baik Ya. Sobat Jonedi, terima kasih, itu pertanyaan dari Saudara Grace di Jepara. Ini ada pertanyaan lagi dari Klaten. Ibu Nuri dari Klaten menanyakan, ada teori jika pikiran negatif diberi makan. Nah, ini mestinya makanan pikiran negatif tadi ya. Jika pikiran Ya. negatif diberi makan, maka yang mendominasi pikiran negatif juga. Pikiran negatif juga sebaliknya. Apakah teori ini benar gitu ya? Ya, silakan. Pertanyaan itu dari Ibu Klaten. Saya berharap Nuri. Ibu bisa nanti mengikuti sampai akhir ya. Secara teori ya, ada orang yang mengatakan begitu. Jadi kalau istilahnya di dalam kita itu mengembangkan pola positif. Mengembangkan pola positif salah satu cara bagaimana pikiran liar itu bisa hilang. Nah, tetapi bukan yang utama. Ya, itu salah satu bagian dari menghilangkan pikiran liar. Yang paling utama, Sobat Sejati, bagaimana menghilangkan pikiran liar, ini saya lompat beberapa bab. Cara yang paling utama menghilangkan pikiran liar adalah menemukan komunitas yang sehat. Itu yang paling utama. Karena orang yang memiliki pikiran liar, dia bukan tidak tahu itu salah. Dia bukan tidak tahu kalau apa yang sedang dia lakukan itu keliru ataupun dosa. Tetapi dia tidak bisa keluar dari keberdosaan itu. Dia seperti sudah dimasukkan di dalam satu kotak dan dia hanya melihat kegelapan. Makanya orang seperti itu menyendiri, frustrasi, depresi, dan bisa sakit jiwa. Ya, saya dan istri saya pernah melayani orang yang sudah sampai masuk di rumah sakit jiwa. Ketika kami konseling, beberapa kali kami konseling dan kami diberi kesempatan, dia mulai membongkar semua sisi-sisi gelap di dalam dirinya, pikiran-pikiran di dalam dirinya, angan-angan yang tidak pernah tercapai di dalam dirinya. Kalau saya nggak salah kami melayani 2 atau 3 kali, orang itu kemudian sembuh dan keluar dari rumah sakit. Tidak semua ya, tidak semua orang sakit jiwa begitu, tidak semua. Tetapi kalau orang sakit disebabkan karena pikiran liar, karena sisi gelap dalam dirinya, yang dia butuhkan adalah komunitas yang sehat. Nah, kira-kira begitu Sobat Jokodik. Nanti kalau dipanjangkan ini bisa panjang sekali. Waktu kita tinggal beberapa belas menit ini. Iya, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Ibu Nuri tadi sudah dijawab ya. Dari ada lagi nih. Dari Medan. Wow. Selamat malam nih Pak Sahat Sihontang dari Medan. Wah. Pak Jonedi Ginteng dari Medan juga ya?
Bukan ya? Ya, ya betul. Oh, salah. Dari desa tapi. Wah, iya. Ada pertanyaan begini, pikiran liar itu akibat dosa ya Pak ya? Gitu. Nah, pertanyaan yang simpel ini, tapi jawabannya Ya. mungkin agak rumit. Pikiran liar itu apakah akibat dosa? Yang jelas iya. Tapi bagaimana proses terjadinya pikiran liar itu adalah ketika pikiran liar itu dibuahi oleh keduniawian dan itu dibalut dengan sifat yang diturunkan atau nilai yang diberikan oleh iblis. Kalau pikiran liar itu dosa, ya sudah pasti, ya karena itu bukan sesuatu yang dari Tuhan itu. Nah, tetapi dia akan berproses. Orang yang memiliki pikiran liar, sejenak kita tidak akan tahu dia memiliki pikiran liar atau tidak. Tetapi semakin lama kita bertemu dengan dia atau berbincang dengan dia, kalau dia orangnya terbuka, kita bisa melihat. Tapi kalau orang yang selalu bermekanisme, kita juga sulit ya. Jadi pertanyaan yang bagus, Horas, untuk teman dari Medan, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih ya. Jadi begitu Pak Siontang dari Medan, jawabannya sesama dari Sumatera ini ya, dari Batak. Ini ada pertanyaan tapi juga sekaligus mohon didoakan tadi Pak Doni ya, Mas Doni dari nggak ada alamat persisnya, tetapi apa pikiran negatif tadi sudah ya, dihapus dalam hidup seorang, sebab jika malam pikiran-pikiran yang negatif itu hadir dalam hidup saya. Caranya bagaimana? Jadi pikiran itu hadirnya pada malam hari ini. Kalau siang mungkin baru dolan nih, pergi kemana itu, malamnya terus datang lagi. Nah ini gimana? Ini apa bisa dihilangkan, dihapus? Tolong didoakan ya nanti. Saudara kita Doni, doakan. kita doakan ya, Doni seperti itu. Dari mana Mas? Sobat Tidak, Jokodik? saya tidak dari Facebook sih, tapi Oke, dari- siap kita doakan. dari NTT. Dari NTT. Oh, dari Iya, NTT. iya. Baik. Jadi gimana? Jadi kalau jika malam, datangnya kok malam hari gitu. Ya, Tapi bisa ya. bisa memang ya. Potensi untuk datang pikiran liar itu adalah dikala sendiri dan hening. Karena di situ kita mulai termenung dan kemudian kita mulai berangan-angan. Nah, di situ paling banyak memang terjadi. Tapi tidak harus malam juga sebetulnya. Siang hari pun bisa. Makanya saya berharap untuk Sobat Doni, jangan suka menyendiri. Ya, carilah komunitas yang sehat, ngobrol, kemudian kalau ada hamba Tuhan di sana yang bisa dipercaya, minta didoakan dan bicara saja kepada dia. Nggak apa-apa ya, itu salah satu cara penyembuhannya. Iya. Baik. Nanti didoakan. Ada pertanyaan tetapi di luar. Saya masih ingat ada pertanyaan. Halo? Ya, Jadi pertanyaan, bagaimana mungkinkah seseorang yang mempunyai pikiran negatif atau pikiran liar tadi sampai mengambil keputusan untuk bunuh diri? Nah, bagaimana nih? ini juga pertanyaan yang luar biasa bagusnya, karena nanti sebetulnya sampai ke sana ya, apa dampak dari pikiran liar? Betul. Pikiran liar bisa sampai membawa orang bunuh diri. Kasus yang dihadapi oleh Yudas Iskariot itu jelas ya. Dampak dari pikiran liarnya kemudian dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ya, itu dari pikiran liar. Mengapa? Karena di dalam pikirannya kemudian muncul kekosongan, muncul kehampaan, sepi, ruang batinnya yang terluka itu ingin mendorong dia untuk menurut dia solusi yang terbaik adalah mengakhiri hidup. Ya, jadi memang
saya belum pernah menemukan orang yang sudah mencoba bunuh diri tetapi berpikir untuk bunuh diri beberapa. Ya, beberapa kali kami menjumpai orang yang datang konseling dan kemudian mengatakan, saya ingin mengakhiri hidup. Tapi puji Tuhan karena saya mengingat anak saya, mengingat keluarga saya nggak jadi bunuh diri. Tetapi kelihatannya kalau begini terus, saya ada dalam lingkaran seperti ini, kayaknya saya nggak kuat gitu ya. Ada yang seperti itu, bisa sampai ke sana. Gitu Sobat Jokodik. Iya, terima kasih. Jadi hari ini atau malam ini begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, baik itu di WA maupun di Facebook. Rasanya sudah tidak ada pertanyaan yang belum dijawab. Ada yang belum dijawab di mana lagi? Tadi sudah itu Pak Doni sudah, Kania sudah. Oke, mungkin bisa dilanjutkan materi. Baik. Dari Memang belum ada setengah materi kita ya, tapi bersyukur karena hampir semua orang bertanya bagaimana caranya. Sebelum kita sampai kepada cara, bagaimana sih cara kerjanya? Nah ini penting saudara. Mengapa saya tidak langsung menjawab bagaimana cara keluar dari pikiran liar? Mari kita lihat dulu bagaimana cara kerjanya pikiran liar. Biasanya dimulai dari sebuah angan-angan. Angan-angan itu dibuahi oleh yang namanya kedagingan. Lalu pikiran kita itu dipaksa untuk mewujudkannya. Ya. Jadi angan-angan dibuahi oleh kedagingan dan dimasuki oleh kuasa-kuasa gelap, pikiran itu dipaksa untuk mewujudkannya. Nah, sehingga kita sering mendengar ada orang yang namanya gelap mata, orang stres, depresi, bahkan tadi ada yang menanyakan sampai mau bunuh diri. Itu bisa terjadi. Nah, disinilah iblis menempel dan mengambil keuntungan. Jadi orang yang berpikiran liar ini, sebetulnya kalau dia sadari, dia sedang diperbudak oleh iblis. Iblis mulai mengatur semua pemikirannya. Kalau di depan tadi kita bersama-sama sudah membahas bahwa pikiran adalah pengendali hidup, maka bisa dibayangkan kalau orang yang memiliki pikiran liar ini, dia ada di dalam kendali kuasa gelap. Ini memang mengerikan. Tetapi iblis begitu pintar menutupi sehingga soft gitu ya. Dia melakukannya itu dengan sangat halus dan pelan. Ya. Di gereja kita bisa temukan orang seperti itu. Di pelayanan kita bisa temukan orang yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, di dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang ada di dalam pikiran gelap itu pasti ada penipuan di dalam dirinya. Penipuan kepada siapa? Penipuan kepada Tuhan. Ya, memang kita orang timur itu agak sulit marah kepada Tuhan gitu. Tetapi di dalam hati sering marah gitu. Nah, paling tidak dia merasa di dalam hatinya begini, kalau memang Tuhan ada, mengapa Tuhan biarkan saya seperti ini? Atau dia mengatakan, apakah Tuhan hanya mengasihi orang-orang yang melayani? Apakah Tuhan hanya mengasihi orang-orang yang tidak berdosa? Apakah Tuhan hanya melayani orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Dan seterusnya. Nah, dia lupa bahwa Tuhan memiliki kasih karunia. Firman katakan yang memisahkan engkau dari Tuhan Allahmu ialah segala dosa dan pelanggaranmu, termasuk pikiran liar. Lalu kemudian penipuan kepada sesama. Salah satu ciri orang yang memiliki pikiran liar adalah sulit percaya kepada orang. Dia sulit sekali terbuka. Mekanismenya begitu kuat. Dia bisa menutup sedemikian rapat sehingga orang ada yang kaget ketika orang itu melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Berkali-kali kita lihat di televisi umpamanya, ada si A yang melakukan tindakan seperti ini, orang kaget loh. Dia orangnya baik loh, ramah kepada sesama loh, kok bisa? Ya, kenapa? Karena ada sisi gelap di dalam dirinya. Kepada orang lain dia sulit untuk membuka diri. Dia sulit untuk diajak bicara. Kalau kita ajak bicara, dia mau bicara hal-hal yang umum.
tapi begitu masuk kepada privasinya, dia biasanya akan mencoba berargumentasi, mengelak, dan seterusnya. Makanya, dia butuh komunitas. Itu obat yang paling utama sebetulnya. Tapi komunitas yang sehat. Saudara ya, sobat yang terkasih, maksud saya komunitas yang sehat adalah komunitas yang ada di dalam Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi justru di dalam komunitas yang sehat itulah kita membangun satu bagian dalam diri kita untuk kemudian kita saling mendorong satu dengan yang lain. Lalu menipu diri sendiri. Bagaimana caranya dia menipu diri sendiri? Tidak ada orang yang memiliki pikiran liar itu sejahtera di dalam dirinya. Luka itu tidak pernah membuat damai sejahtera. Dia merasa sakit, dia merasa kotor dirinya, dia tidak nyaman dengan dirinya, tetapi mirip dengan orang yang kena bisul gitu. Kalau orang sakit bisul, lalu kita pencet bisulnya, waduh, kita bisa dipukul sama dia. Padahal itu cara sembuhnya gitu kan. Nah, dia menipu dirinya sendiri dengan kondisi yang sakit seperti itu. Dia tahankan, dia coba untuk memanipulasi dirinya, dia coba untuk mengatakan sesuatu, kalau ditanya kabar dia selalu mengatakan luar biasa, padahal sebetulnya begitu banyak sakit di dalam dirinya. Nah, jadi bisa membentuk penipuan. Nah, kira-kira begitu Sobat Jokodik. Ini ternyata masih ada pertanyaan, tapi tinggal 2 menit. Jadi masih ada, mungkin berarti kita bisa bersambung ini ya. Tapi saya bacakan dulu supaya teman-teman ini, saudara-saudara ini lega gitu ya. Pertanyaannya dibaca dulu, jawabannya minggu depan. Ya, jadi dari Saudara Maria Florencia. Bapak narasumber yang terhormat, tadi Bapak jelaskan bahwa pikiran negatif bisa dihilangkan. Bagaimana mungkin Pak? Saya sudah berusaha, namun sulit dihilangkan. Bagaimana tips-tipsnya? Kemudian dari Sudiman, Saudara Sudiman, kata psikolog, orang yang suka menggambar bentuk lingkaran dibanding bentuk lain itu tandanya libido tinggi. Wanda. Apakah libido tinggi itu suatu sisi gelap atau pikiran gelap? Ya, ini semua jawaban minggu depan. Oh, satu lagi dari Saudari Windy Kristiana. Selamat malam Pak, saya Windy dari Solo. Mau tanya Pak, Pak, mohon jelaskan bagaimana cara yang paling mudah untuk menghilangkan pikiran negatif. Jadi semua tuh minta piye carane ilang pikiran sing negatif maupun liar tadi gitu ya. Hanya waktunya tidak mungkin, sehingga sesi kedua minggu depan kita akan tutup dengan doa saja ya. Jadi karena tinggal 1 menit, mungkin ada semacam pesan atau konklusi singkat begitu dari narasumber. Nanti saya lanjutkan dengan berdoa. Ya, saudara, jangan khawatir ketika saudara terjebak dalam pikiran liar dan membuahkan pikiran negatif, karena Tuhan kita sangat mengasihi kita dan Dia pasti mau menyembuhkan kita. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena saudara bertanya solusi, jangan lupa minggu depan hadir, kita akan bicara bersama-sama bagaimana solusinya supaya pikiran liar ataupun pikiran negatif itu bisa dilepaskan dari diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sobat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sobat Rasinda yang berbahagia, karena waktu saja yang membuat kita harus berpisah. Sebelumnya mari kita berdoa, khususnya tadi ada Saudara Doni. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita semua berdoa dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih buat siaran malam ini yang kami yakin sekali bahwa Tuhan memberkati waktu ini, sehingga kami rindu supaya ini bukan sekedar sebuah siaran atau sebuah cerita, tetapi kami tahu bahwa Tuhan memberkati, dan tentunya setiap para pendengar, para pemirsa maupun audiens, sobat Rasinda, sobat sejati, semuanya Tuhan memberkati, dan di dalam pergumulan ingin lepas dari pikiran liar atau pikiran negatif. Ada Saudara Doni dan beberapa teman yang begitu kesulitan di dalam mencari solusi
Tuhan tolong supaya Roh Kudus sendiri yang akan menolong dan akan terlepas atau terbebas dari pikiran liar. Dan tentunya minggu depan kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami lebih lagi belajar bersama di dalam siaran sejati, sentuhan jiwa, damai di hati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Waktu saya berikan kepada Radio Rasinda, host. Untaian Nada Penabur Kasih. Ya, Sobat Rasinda, terima kasih untuk kebersamaan Sobat Rasinda. Kita bersyukur dari awal petang hingga akhir program ini berjalan dengan baik ya. Ya, Sobat Rasinda, nantikan terus Sejati, sentuhan jiwa damai di hati di hari Kamis, dan masih akan ada sisi yang kedua tentang sisi terang dan sisi gelap dalam pikiran negatif yang akan tetap dibawakan oleh Sobat Cokotik dan Sobat Junaidi Ginting. Dari studio kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.